Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya milik Allah. Kami memuji dan memohon pertolongan kepadanya, dan kami berlindung dari kejahatan diri kami dan dari kejelekan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberi petunjuk. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Rabbmu dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Wahai Rabbku, wahai manusia, ya ayuhan nas, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kita dari diri yang satu Adam, dan Allah menciptakannya dari dirinya yaitu Hawa. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah, dan yang dengan namanya kita saling meminta, dan jagalah hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sedikit ilmu saya tentang birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua wajib, karena orang tua lah yang telah mendidik kita dan mengasuh kita sampai sekarang ini. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 23, yang artinya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada orang tuamu dengan sebaik-baiknya, dan jika salah satu di antara mereka sampai berumur lanjut dalam peliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada mereka dengan perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka dengan perkataan yang mulia. Keutamaan dan ganjaran berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua memiliki keutamaan dan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara fadilah keutamaan berbakti kepada orang tua, yang pertama adalah berbakti kepada orang tua adalah amal yang paling utama. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdalu? Qala as-salatu li waqtiha. Qala qultu summa ay? Qala birrul walidain. Qala qultu summa ay? Qala al-jihadu fi sabilillah." Aku pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling utama? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, salat pada waktunya. Aku bertanya, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Amalan yang pertama dalam riwayat lain yaitu sholat di awal waktu atau sholat pada waktunya. Kemudian amalan yang kedua berbakti kepada orang tua, dan amalan yang ketiga yaitu jihad di jalan Allah atau jihad fisabilillah. Dari 3 amalan ini, jika kita bisa melaksanakannya, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, jika kita ingin berbuat kebajikan, harus didahulukan amal-amal yang paling utama, di antaranya birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Hakim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi ja'alni
مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Wahai Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku sebagai orang yang tetap mendirikan sholat. Wahai Rabbku, perkenalkanlah doaku. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab. Rabbana ighfirli wa liwalidayya Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiyan mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wa la tazidiz zalimina illa tabara. Ya Rabbku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan orang-orang mukmin yang masuk ke dalam rumahku dan orang-orang muslim, laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan lagi bagi orang-orang yang zalim itu dengan kebinasaan. Al-Quran surat Ibrahim ayat 40 sampai 41 dan Al-Quran surat Nuh ayat 28. Inilah hikmah kenapa di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang berbakti kepadanya, kemudian diiringi tentang berbakti kepada kedua orang tua. Mari kita berdoa kepada Allah, angkat tangan kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang taat kepada Allah dan Rasulullah, serta berbakti kepada kedua orang tua. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata saya yang benar datangnya dari Allah, dan jika ada kata-kata saya yang salah datangnya dari syaitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.